Update informasi P3K hari ini, Pemda Ogah minta formasi PPPK 2022, Kemendikbudristek tetap ngotot harus tercapai target 1 juta. Prediksi sejumlah pengamat pendidikan bahwa pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2022 bakal gagal sepertinya mulai terbukti. Hal ini dilihat dari sikap Pemda yang ogah meminta formasi PPPK 2022. Padahal, di daerahnya ada guru honorer yang lulus passing grade PG, tetapi tidak ada formasi PPPK 2021. Data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek per tanggal 28 Maret tahun 2022 menunjukkan dari kuota yang disiapkan sebanyak 758.018, usulan Pemda yang masuk hanya 131.239 atau 17,3%. Angka ini masih jauh dari kuota yang disiapkan pemerintah. Baca juga, regulasi terbaru guru honorer lulus PG tanpa formasi PPPK, ada 4 poin penting. Kondisi tersebut juga dikeluhkan Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan, Dirjen GTK Kemendikbudristek Iwan Syahril. Kebutuhan guru banyak, tetapi tidak imbang dengan usulan Pemda untuk formasi PPPK 2022. Untuk PPPK 2022, usulan Pemda sangat minim, padahal kebutuhan PPPK banyak sekali, kata Dirjen Iwan dalam RDP Panja Formasi GTK PPPK 2022 Komisi X DPR RI, Senin tanggal 28 Maret tahun 2022. Iwan mengungkapkan usulan Pemda tersebut sudah termasuk formasi guru agama sebanyak 39.007 atau 16,7% dari 233.955 kebutuhan. Baca juga, terima SK pengangkatan PPPK, 104 pegawai teken kontrak hingga akhir 2024. Kemudian guru seni budaya termasuk muatan lokal, bahasa daerah, dan kesenian, yang diusulkan hanya 2.330 atau 23,2% dari 10.047 kebutuhan. Usulan Pemda untuk formasi guru PJOK sebanyak 11.111 atau 16,3% dari total kebutuhan sebanyak 68.145. Lanjut teman-teman informasi yang dilansir dari jpnn.com PPPK Guru pamer SK, Bu Nurul, menetes air mata saya. Ketua Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia FHNK 2 IPG HRI, Jawa Timur Nurul Hamidah mengaku senang melihat rekan-rekannya sudah banyak mendapatkan SK PPPK. Tidak hanya di Jawa, guru di wilayah Papua, Kalimantan, Sumatera Selatan, Sulawesi, dan lainnya juga sudah memamerkan SK PPPK tersebut. Menetes air mata saya melihat kegembiraan kawan-kawan, ujar Bu Nurul, panggilan akrab Nurul Hamidah, kepada jpnn.com, Jumat tanggal 1 April tahun 2022. Dia melihat keceriaan luar biasa dari pancaran wajah para guru pejuang dan garda terdepan pendidikan. Sayangnya, lanjut Nurul, kegembiraannya belum sempurna karena di daerahnya sendiri belum memberikan SK PPPK. Menurut dia, Kabupaten Ponorogo masih proses penerbitan SK PPPK. Dia berharap PGRI terus memperjuangkan agar SK PPPK yang ditunggu-tunggu guru honorer segera di tangan. Harapannya seluruh PPPK Guru 2022 bisa merasakan bahagia dan keberkahan gaji ataupun tunjangan hari raya THR seperti yang lain. Kami doakan semua pihak terkait senantiasa diberikan kesehatan dan pertolongan dari Allah SWT agar bisa menyelesaikan SK PPPK 2021 dan proses penyerahannya, ucapnya. Dia mengungkapkan dalam sepekan ini berturut-turut PPPK Guru di Jember, Lumajang, dan Nganjuk sudah menerima SK. Nurul lega karena khusus di Jawa Timur sudah banyak kabupaten kota yang menyerahkan SK PPPK. Semoga awal April saya dan kawan-kawan di Ponorogo menerima SK PPPK, ujarnya. Bu Nurul menyampaikan, momentum mendapatkan SK PPPK ini sangat dinantikan seluruh honorer di bawah naungan FHNK 2 IPG HRI. Sejak awal berjuang, mereka tidak menuntut menjadi PNS.
FHNK 2 IPG HRI kata Nurul, satu-satunya forum yang tidak menuntut PNS, apalagi tanpa tes. Kami hanya minta 1 juta PPPK guru. Semoga ini jadi pertimbangan pemerintah untuk mempercepat proses pengangkatan PPPK guru, pungkas Nurul Hamid. Informasi selanjutnya teman-teman urai polemik seleksi PPPK. Nasib guru honorer masih menjadi perhatian seiring dengan polemik pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Sorotan tersebut juga disampaikan para wakil rakyat di Komisi 10 DPR RI, saat mengundang pemangku kepentingan terkait dalam rapat dengar pendapat RDP, yang dilaksanakan Senin 28/3. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Ditjen GTK Kemendikbudristek, Ditjen Pendidikan Islam Kemenak, Ditjen Anggaran Kemenkeu, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Kedeputian Perencanaan dan Pengadaan Kemenpan RB, serta BKN RI. Mewakili Kemenkeu, staf ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya, menjelaskan bahwa pendanaan PPPK sudah dijamin dalam APBN. Total anggaran PPPK sekitar 12,22 triliun. Alokasi dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU 2021 dan alokasi DAU 2022 untuk PPPK guru, merupakan dana yang ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat earmark, sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain, paparnya. Ditambahkan Dirjen GTK Kemendikbudristek, Iwan Syahril, meskipun sudah ada kepastian dana, masih banyak pemerintah daerah yang belum memaksimalkan formasi PPPK tahun 2022. Baru 17,3% Pemda yang mengusulkan formasi di tahun 2022. Sebanyak 244 Pemda tercatat mengusulkan formasi kurang dari 40% dan 191 Pemda belum mengusulkan formasi sama sekali, ujarnya. Hetifah Syaifuddin, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, mengapresiasi keseriusan pemerintah pusat dalam menyelesaikan polemik PPPK. Informasi dan data dari berbagai lembaga pemerintah ini membesarkan hati kita, bahwa sesungguhnya sudah ada keseriusan dalam menyelesaikan permasalahan terkait seleksi PPPK, ucapnya. Namun begitu, Hetifah menyoroti kurang optimalnya usulan dari daerah. Pemda tentu memiliki kekhawatiran tersendiri, terutama berkaitan dengan anggaran. Masih banyak keluhan dari Pemda bahwa pemerintah pusat kurang memberikan informasi yang jelas seperti pengumuman berbagai perubahan kebijakan. Sosialisasi Kemendikbudristek harus lebih masif dan melibatkan kami, para wakil rakyat, untuk menjembatani, tambah Hetifah. Wakil rakyat asal Dapil Kaltim tersebut juga pertanyakan nasib guru honorer Kaltim yang telah lolos PPPK kepada BKN. Meski sudah lulus seleksi tahap 1 dan 2 PPPK, guru Kaltim sampai saat ini belum memiliki SK atau nomor induk PPPK. Bahkan ternyata usulan di BKN masih nol. Bagaimana solusi terkait hal ini? Tanya Hetifah. Menjawab pertanyaan tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen, menjelaskan mengenai progres penerbitan SK dan nomor induk PPPK Kaltim. Setelah dicek melalui kantor regional BPN di wilayah Kalimantan, data Kaltim sudah masuk tapi masih dilengkapi. Kantor regional BKN Kalimantan akan lakukan langkah percepatan untuk selesaikan permasalahan ini, jelasnya.